Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Naufal, mahasiswa Universitas Nasional Pasim, kelas karyawan, angkatan 64. Saya akan menjawab soal nomor 1. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan ekonomi suatu negara dan juga menggambarkan keadaan ekonomi masyarakatnya. Jelaskan bagaimana konsep pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena pertumbuhan pada barang dan jasa umumnya. Pertumbuhan ekonomi identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. Faktor yang mempengaruhi: terdapat 5 faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi suatu bisnis. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau biasa yang disebut SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat atau bahkan memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Lalu yang kedua, sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas SDM yang baik. Dalam mengelolanya, hasilnya negara kita menjadi sering mengekspor barang mentah, kemudian mengimpor barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Kemudian yang ketiga, kemajuan iptek. Suatu negara akan dikatakan berhasil dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang yang jauh lebih efisien. Kemudian yang keempat, tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi peredaran mata uang yang tidak terkendali. Setidaknya terdapat 2 jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost push inflation dan demand pull inflation. Cost push inflation adalah adanya kenaikan pada harga produk karena adanya peningkatan permintaan, sedangkan demand pull inflation adalah adanya kenaikan permintaan masyarakat yang membuat harga produk barang dan jasa menjadi naik. Kemudian yang kelima, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut cenderung membuat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh kepada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas suatu perusahaan. Dalam kondisi perekonomian suatu negara, pasti ada saatnya dihadapkan dengan kondisi yang tidak stabil, misal pengangguran dan inflasi. Jelaskan tentang pengangguran, serta menurut saudara bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi pengangguran tersebut. Apa yang dimaksud dengan pengangguran adalah pengangguran sangat erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi. Banyaknya tingkat pengangguran dapat menimbulkan tingginya tingkat kemiskinan akibat tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian, langkah yang seharusnya pemerintah
lakukan adalah memberikan pelatihan kerja. Pelatihan kerja merupakan salah satu cara mengatasi pengangguran yang efektif dilakukan di Indonesia. Banyaknya masyarakat usia produktif merupakan suatu potensi yang baik. Hal ini harus dimanfaatkan dengan pemberian pendidikan yang berkualitas hingga tingkat perguruan tinggi. Kemudian, meningkatkan mutu pendidikan. Cara mengatasi pengangguran selanjutnya adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Semakin tinggi mutu pendidikan di Indonesia, maka akan membuat negara kita lebih maju. Kemudian yang ketiga, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Meningkatkan jiwa kewirausahaan, hal ini juga dapat dilakukan sejak dini. Dengan jiwa kewirausahaan yang dimiliki, tentunya akan membuat setiap orang mampu mendirikan usaha dengan bisnis sendiri dan dapat membuka lahan pekerjaan yang banyak. Oleh karena itu, menanamkan jiwa kewirausahaan di sekolah juga merupakan hal yang diprioritaskan. Kemudian, transmigrasi. Transmigrasi sangat penting karena hal ini terjadi bila terlalu banyak jumlah penduduk di suatu daerah. Hal itu juga akan membuat lapangan pekerjaan menjadi sangat penuh ataupun bahkan dapat kekurangan lapangan pekerjaan, sehingga transmigrasi dapat menjadi alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran dan agar lapangan pekerjaan lebih merata. Nomor 3, perdagangan internasional merupakan bagian dari ekonomi makro yang berkaitan dengan hubungan antar negara. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dunia. Faktor kebutuhan permintaan yang tidak tersedia di dalam negara tersebut. Contohnya, mengenai iptek. Negara kita, negara Indonesia, sangat besar mengimpor kendaraan bermotor dari Jepang. Kemudian, banyak masyarakat di Indonesia pun yang menggunakan ponsel buatan dari Cina. Perdagangan antar negara akan timbul keuntungan. Perdagangan di mana keuntungan dapat diperoleh dari kedua belah pihak. Selera konsumen kemungkinan berbeda antar bangsa karena berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi seperti budaya, iklim, kepercayaan, dan lain-lain. Contoh, di benua Eropa terdapat 4 musim. Ketika musim dingin, banyak yang membutuhkan penghangat ruangan. Berbeda jika di negara Indonesia, karena negara Indonesia memiliki iklim tropis. Maka tidak atau jarang digunakan penghangat ruangan di negara Indonesia. Perdagangan luar negeri berhubungan dengan mata uang yang berbeda antara negara yang berbeda, sehingga dibutuhkan konversi atau suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Jika dinyatakan dalam mata uang lainnya, konversi ini disebut dengan kurs atau nilai tukar, atau bisa disebut exchange rate. Nilai tukar tersebut tergantung dari sistem nilai kurs yang dipakai kedua mata uang tersebut, seperti sistem kurs tetap fixed exchange rate system, kemudian sistem kurs bebas flexible floating exchange rate system. Dalam sistem kurs tetap, kurs ditentukan nilainya oleh pemerintah. Sebaliknya, dalam kurs bebas, kurs ditentukan nilainya oleh pasar atau interaksi permintaan dan penawaran. Nomor 4. Menurut saudara, bagaimana gambaran perekonomian Indonesia bila dilihat dari pertumbuhan ekonomi saat ini? Gambaran perekonomian Indonesia saat ini adalah sedang berupaya untuk bangkit kembali atau sedang memulihkan kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi COVID-19. Jika melihat data dari Organization for Economic Cooperation and Development memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,9% di tahun 2021. Berdasarkan survei tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali naik menjadi 5,4% pada tahun 2022.
Pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi akan berlangsung secara bertahap dan tergantung bagaimana penanganan di sektor kesehatan. Kemudian pemerintah pun belanja difokuskan untuk menangani pandemi, terutama dari sisi kesehatan, kemudian perlindungan sosial, dan menjaga kelangsungan dunia usaha. Dengan respon pemerintah yang cepat dan tepat, tingkat kemiskinan Indonesia mampu bertahan sekitar 10,4%, lebih rendah dari prediksi World Bank, yakni di atas 11,4%. Pada saat ini pemerintah fokus pada bagaimana proses pemulihan dan akan dilanjutkan. Pemerintah pun sedang berupaya agar pemulihan kondisi ekonomi kembali stabil. Sekian soal-soal yang telah saya jawab. Mohon maaf kiranya jika masih banyak keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.